Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di channel ini aku akan membahas materi-materi CASN 2021 dalam bentuk soal-soal tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan juga tes karakteristik pribadi. Semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk follow akun Instagram, like, comment, dan subscribe. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video YouTube kali ini aku akan bahas 10 soal mengenai soal-soal nasionalisme dan tes wawasan kebangsaan. So, check it out. Soal pertama. Nasionalisme dan semangat kebangsaan merupakan pengalaman Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Kita langsung aja ke pembahasan soal. Yang ditanya adalah pengalaman Pancasila keberapa mengenai nasionalisme dan semangat kebangsaan. Teman-teman harus ingat kembali, kalau yang ditanya mengenai pengalaman ataupun nilai-nilai, teman-teman harus sudah memahami dan mengerti 45 butir Pancasila. Kalau teman-teman sudah memahami mengenai 45 butir Pancasila ini dan di bagian mana saja di setiap 5 sila yang ada tersebut, insya Allah teman-teman bakal bisa menjawabnya. Jadi ingat, mengenai nasionalisme ini dan semangat kebangsaan, itu seperti yang teman-teman ketahui, bahwa nasionalisme itu adalah paham kesadaran untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa. Jadi ini dekatnya dengan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Jadi jawaban yang tepat adalah C, Persatuan Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pasal 32 pada Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang A. Bela negara, B. Kebudayaan, C. Sosial, D. Pendidikan, E. Ekonomi. Dari soal kita tahu bahwa yang ditanyakan mengenai semangat nasionalisme pada pasal 32 Undang-Undang 1945. Jadi di sini teman-teman harus kembali mengulang pelajaran mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Ini penting untuk memahami dan mengerti tiap-tiap pasal yang ada, dan teman-teman harus ingat critical point-nya. Jadi di sini yang dibahas mengenai semangat nasionalisme yang terdapat pada pasal 32. Itu apa? Di bidang apa? Nah, pasal 32 ayat 1, pasal 32 ayat 1 itu berbunyi mengenai memelihara budaya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat dari option. Kalau mengenai bela negara, teman-teman harus ingat bahwa semua yang berhubungan dengan bela negara itu ada di pasal 27 ayat 3. Kemudian kalau mengenai pendidikan, ini adanya di pasal 31. Jadi teman-teman bisa pahami lagi Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman cari kuncinya. Misalnya pasal 15 itu tentang apa? Tentang pemberian tanda jasa oleh presiden. Nah, yang seperti itu. Inti-intinya teman-teman tahu per pasal. Kalaupun teman-teman nggak bisa hafal mati, tapi kalau ada teman-teman yang bisa hafal mati, itu hebat banget. Tapi kalau enggak, teman-teman harus tahu kunci di setiap pasal yang ada, supaya teman-teman bisa membahas soal-soal yang ada, mengerti dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan soal tentang tes wawasan kebangsaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Salah satu penghambat integrasi nasional adalah adanya suku bangsa yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budayanya sendiri sehingga kebudayaan lain terlihat buruk. Paham ini disebut dengan A. Calvinisme, B. Etnosentrisme, C. Primordialisme, D. Xenocentrisme, dan E. Akulturasi. Kita kembali ke soal. Yang dia tanyakan kata kuncinya itu ini termasuk paham apa? Kata kuncinya suku bangsa yang menilai suku bangsa lain, ada standar budaya sehingga kebudayaan lain terlihat buruk. Ini adalah kata kunci yang ada di dalam soal. Sekarang kita bahas, apa itu arti dari Calvinisme?
Calvinisme ini artinya adalah sikap atau cinta kepada tanah air yang berlebihan. Jadi kata kuncinya, kalau dia Calvinisme, ini adalah tanah air. Dia cinta kepada tanah air secara berlebihan. Calvinisme, ya. Calvinisme. Kemudian kita lihat di primordialisme. Primordialisme. Apa arti dari primordialisme? Itu adalah berpegang teguh pada paham yang dibawa sejak lahir. Berarti ini paham sejak dia lahir. Nah, kemudian xenocentrisme. Xenocentrisme itu bangga pada budaya luar daripada budaya sendiri. Nah, terbalik ya. Kalau tadi dia menilai suku bangsanya itu lebih bagus daripada budayanya. Kalau ini kebalikannya. Berarti dia bangga dengan budaya lain. Nah, yang terakhir akulturasi. Akulturasi itu apa? Itu adalah pencampuran dua budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Itu akulturasi. Nah, sedangkan etnosentrisme itu adalah adanya suku bangsa yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budaya sendiri sehingga kebudayaan lain terlihat buruk. Jadi jawabannya adalah B. Jadi teman-teman bisa ingat, kalau Calvinisme itu dia terlalu mencintai tanah airnya. Kalau primordialisme itu dia punya paham sejak dia lahir, primordialisme. Kalau xenocentrisme itu kebalikan dari etnosentrisme. Artinya dia bangga dengan budaya lain, tapi dia lupa dengan budayanya sendiri. Kalau akulturasi itu adalah pencampuran dua budaya tanpa melupakan budaya asli. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan kesepakatan Kongres Pemuda II yang diketahui oleh... Nah, ini yang dibahas adalah mengenai Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nah, mengenai kongres itu kita lihat optionnya. Ir Soekarno, A. Ir Soekarno, B. Sultan Syahrir, C. Sugondo Joyo Puspito, D. Tabrani, E. Muhammad Yamin. Di sini yang termasuk anggota dari Kongres Pemuda yang seperti kita ketahui, Ir Soekarno ini bukan, Sultan Syahrir bukan, Tabrani ini bukan. Jadi yang ada tuh kalau Muhammad Yamin ini adalah sekretaris, sedangkan Sugondo Joyo Puspito ini adalah ketua. Biasanya kesepakatan itu diketahui oleh ketua, jadi jawabannya adalah C. Sugondo Joyo Puspito. Kita lanjut ke soal nomor 5. Penerimaan gratifikasi harus dilaporkan paling lambat titik-titik hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. A. 7 hari, B. 28 hari, C. 30 hari, D. 60 hari, E. 90 hari. Nah, ini masalah gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi itu nanti masuknya ke integritas. Ini berhubungan dengan korupsi nantinya. Tindakan korupsi ya. Masuknya ke situ. Jadi ini materinya masuknya di integritas. Nah, ini jawabannya adalah 30 hari. Lanjut ke soal nomor 6. Salah satu faktor paling utama yang berperan dalam masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah A. Ekonomi, B. Agama, C. Pendidikan, D. Bahasa, E. Budaya. Nah, ingat yang ditanyanya adalah faktor utama masa awal pertumbuhan nasionalisme. Jadi hal pertama yang tumbuh itu apa? Ingat, bahasa itu merupakan
hal utama yang tumbuh karena dia merupakan komunikasi antar bangsa yang menceritakan kesamaan nasib yang dijajah oleh bangsa lain. Karena bahasa itu adalah komunikasi. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Bendera pusaka disimpan dan tidak dikibarkan lagi pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sejak A. 1949, B. 1959, C. 1967, D. 1998, E. tahun 2001. Tidak dikibarkan lagi yang asli yang dijahit oleh Ibu Fatmawati itu pada tahun 1967. Dia sudah disimpan. Dan sekarang yang dikibarkan itu adalah bukan yang asli. Nomor 8. Fokus strategi pencegahan korupsi meliputi hal-hal berikut ini, kecuali A. Revolusi pembangunan, B. Penegak hukum, C. Keuangan negara, D. Perizinan dan tata niaga, E. Pendidikan anti korupsi. Nah, di sini roadmap yang berlangsung dari tahun 2011 sampai 2023. Jadi di roadmap itu Komisi Pemberantasan Korupsi itu punya 3 fase. Ada 3 fase. Nah, yang pertama itu dari fase tahun 2011 sampai 2015. Fokusnya apa aja? Itu pertama kali masalah grand corruption dan penguatan aparat penegak hukum. Kemudian ada perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional, kemudian pembangunan pondasi sistem integritas nasional, kemudian ada namanya penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat paham integritas, kemudian persiapan front control. Kemudian fase yang kedua itu dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Fokusnya itu perbaikan sektor strategis atau fokus pada kepentingan nasional, kemudian penanganan kasus grand corruption dan penguatan aparat penegak hukum, kemudian aksi sistem integritas nasional, kemudian ada implementasi front control. Dan fase yang ketiga itu sedang berlangsung dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, itu masih optimalisasi penanganan sektor strategis, melanjutkan fokus pada kepentingan nasional, kemudian optimalisasi sistem integritas nasional, kemudian ada penanganan front yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Jadi dari sini yang belum masuk fokus strategi pencegahan korupsi itu mengenai pendidikan anti korupsi. Karena reformasi pembangunan, penegak hukum, keuangan negara, perizinan dan tata niaga negara ini ada fokus strategi di 3 fase tadi masuk. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Nah, ini yang dicarinya adalah hak dan kewajiban warga negara. Lagi-lagi teman-teman harus diingatkan mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Yang di sini ada hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara itu diatur dalam pasal, jawabannya adalah 30 ayat 1. Jadi untuk ayat yang lain teman-teman harus sudah bisa memahaminya, mencari critical point supaya teman-teman bisa paham per pasal yang ada. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara disebut A.
inti pertahanan, B. Hankam rata, C. Ketahanan nasional, D. Pertahanan semesta, E. Kekuatan negara. Kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara disebut dengan, karena di sini kata kuncinya, kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk kelangsungan hidupnya itu disebut dengan ketahanan nasional. Jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, terima kasih. Segitu dulu 10 soal mengenai tes wawasan kebangsaan khususnya materi nasionalisme. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh isi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga follow akun Instagram aku Husnul Mardehaiah. Kalau teman-teman ada saran atau kritikan, silahkan buat di kolom komentar. Kemudian kalau teman-teman ada yang mau dibahas, maksudnya ada ngasih, oh aku pengen bahas tentang ini nih, nah bisa komen aja di kolom komentar ya. Lebih dan kurang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.